Ada gereja lain yang dalam tanda kutip gereja kaya sekali di Surabaya ini. Dia berkata pada Grand City, saya bayar 2 tahun di depan. Keluarkan GSJS dari Grand City. Banyak orang ingin GSJS ini tutup. Suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ngeri teman-teman ya, kembali terjadi persaingan antar gereja teman-teman. Dan kali ini bukan gereja kecil teman-teman. Bukan gereja besar hantam gereja kecil. Bukan gereja kecil hantam sesama gereja kecil. Enggak, ini bukan persaingan gitu. Tapi ini adalah persaingan mega church. Kalau mega church ini artinya jemaatnya sudah ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu. Ini adalah gereja-gereja raksasa. Gereja-gereja yang punya cabang banyak teman-teman. Mega church adalah gereja yang kaya raya ya. Mega church hanya diberikan title tersebut buat gereja-gereja yang jemaatnya luar biasa, donaturnya luar biasa, gedungnya luar biasa, semua serba luar biasa. Kalau kalian bilang, apakah pendeta Muriwali atau pendeta Resuli Lubis termasuk mega church? Ya, tidak teman-teman. Jangankan mega church, normal church saja tidak masuk mereka teman-teman. Mereka gereja cebol ya. Jadi saya kategorikan mereka adalah gereja cebol, karena pendetanya masih sekelas itu. Tapi yang kita bahas kali ini adalah permusuhan antar mega church, di mana teman-teman terjadi saling hantam-menghantam, saling rebut-merebut domba. Jadi memang ini akan selalu terjadi teman-teman, karena spiritnya itu semangat, dan roh yang ada di mereka itu adalah roh Lucifer. Roh Lucifer teman-teman, roh yang sibuk ingin menjadi dirinya, ingin menjadikan dirinya sebagai yang tertinggi, ingin menjadi pemenang, ingin menjadi orang yang mengambil alih semua, teman-teman. Kalau orang bilang makan semua, nggak mau berbagi dengan orang lain. Kalau bisa, ya walaupun kapasitas perutnya cuma bisa makan 10 domba, bagi mereka lebih bagus. Mereka makan 100 domba sampai perut mereka meledak, daripada mereka berbagi domba dengan orang-orang lain. Bayangkan teman-teman, sebegitu rakusnya mereka. Jadi, walaupun kapasitas perutnya cuma bisa tampung 10 domba, ya mereka bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya makan sampai perut saya meletus. Yang penting teman saya di sebelah. Yang penting si A, si B, si C nggak dapat makan. Saya makan semua. Nah, itulah semangat mereka teman-teman. Semangat dari roh Lucifer. Kalau dibilang oleh ya teman kita ini ya. Jadi yang duluan mereaksi adalah saudara kita ini, Bang Reli ya, Bang Reli Seloy. Jadi kalau saya sih yang penting sudah ada yang mulai, kalau saya cuma menambahkan data saja, sekaligus menunjukkan data-data supaya kalian makin ngerti, makin tahu. Dan ini sudah dari zaman dulu teman-teman. Jadi kalau ada yang berpikir ya, terutama teman-teman Kristen yang berpikir bahwa yang mempersulit gereja berdiri itu dari umat muslim, kalian salah besar. Yang selalu mempersulit gereja berdiri itu adalah sesama Kristen. Karena gereja yang ada itu tidak terima kalau ada gereja baru buka di lingkungan dia. Wah, ini saingan. Jangan dikasih. Dia akan menggunakan segala cara untuk melobi agar gereja tersebut tidak berdiri. Jadi persaingan itu antar kalian, bukan kami. Kalau kami nggak peduli. Umat Islam itu paling santuy, teman-teman. Kami nggak ada yang seperti itu. Ya, kami urus diri kami aja. Tapi yang sibuk mencegah gereja lain buka itu adalah gereja setempat. Dari kalangan kalian sendiri. Dari kalangan kalian sendiri yang baku hantam, baku ribut. Dan saya rasa sudah sangat familiar ya, terutama penonton saya yang dari tahun lalu, bagaimana saya mengungkap ini semua, bagaimana saya membongkar ini semua. Bahkan dikatakan oleh pendeta Debbie Basir dan pendeta Mel Atok, setan itu dia bilang. Setan itu. Mencegah gereja lain buka. Sibuk bersaing sesama. Bukannya cari jiwa baru, tapi mencuri jiwa. Sok-sok bilang adalah pengikut Yesus. Sok-sok bilang adalah pengkabar Injil. Loh, yang kamu kabari orang yang sudah tahu. Itu namanya bukan pengkabar. Ya, itu mengulang namanya. Yang namanya mengabarkan itu kepada orang-orang yang belum tahu. Kalau kepada yang sudah tahu, itu bukan mengabarkan, teman-teman. Ya,
Itu radio ulang-ulang, siaran ulang namanya. Jadi buat teman-teman Kristen, tolong ya, dengan video saya ini, semoga pikiran kalian bisa terbuka dan kalian makin tahu kebenaran. Karena banyak orang yang mungkin ya, sebenarnya sudah pernah dengar, sudah tahu tentang kebenaran, tapi pura-pura tuli. Orang kalau udah pura-pura tuli itu udah paling susah, teman-teman. Ya. Orang yang paling susah untuk dikasih tahu adalah orang yang pura-pura tuli. Orang yang budek masih bisa, kita teriak. Kalau perlu kita bawa toa di depan telinga dia kan, kita teriak kencang-kencang, masih bisa dengar deh. Masih bisa dengar. Tapi kalau orang yang pura-pura tuli, wah berat teman-teman. Berat. Nggak akan bisa masuk. Untuk itu saya berharap jangan lagi ada pura-pura tuli di sini. Terutama kepada saudara-saudara saya yang non-muslim ya. Supaya kalian tahu tentang kebenaran ini. Oke, kita putarkan dulu pernyataan dari Pendeta Samuel Gunawan yang mengungkap fakta persaingan gereja di Surabaya. Dan bukan hanya Surabaya tentunya ya, bahkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, antar gereja itu akan bersaing, dan kali ini persaingan itu merambat kepada persaingan mega church. Wah, kelas raksasa, gajah lawan gajah yang mati. Ya tentu saja semut, yang tentu saja jadi korban diinjak-injak ya. Oke, kita dengarkan. Shalom semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Reli dalam program Back to the Bible. Di channel ini kita pastinya akan membahas materi-materi pinggir jurang. Hal-hal yang jarang dan takut untuk dibicarakan karena ada resiko yang besar. Dibutuhkan keberanian untuk bisa membahas hal-hal seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah hal yang menurut saya ini ngeri-ngeri sedap. Karena berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di dalam gereja. Ada sebuah fakta mengerikan yang diungkapkan oleh Pendeta Samuel Gunawan, Gembala Senior di Gereja Satu Jam Saja atau GSJS. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Saudara tahu nggak, ada gereja lain yang dalam tanda ketip gereja kaya sekali di Surabaya ini. Dia berkata pada Grand City, saya bayar 2 tahun di depan, keluarkan GSJS dari Grand City. Itu sempat terucap omongan ini. Ya, dia pakai uangnya dengan hikmat manusia untuk nutup gereja kita. Tapi saya bersyukur ada anak-anak Tuhan bela GSJS di dalam Grand City. Tuhan bela GSJS. Amin. Banyak orang dengan uangnya, dengan uang memakai hikmat manusia, dia bunuh orang lain, dia bunuh bisnis orang, dia bunuh pelayanan orang, dia bunuh gereja lain. Jahat sekali. Sepengetahuan saya, di Surabaya itu ada beberapa gereja yang bisa dikategorikan sebagai mega church, yaitu Gereja Satu Jam Saja, Gereja Mawar Saron, dan Gereja Betani. Gereja-gereja ini memiliki jemaat yang jumlahnya itu ribuan. Gedung gerejanya besar, mereka mengadakan ibadah di mal-mal. Pasti ibadahnya itu bisa 5 kali, bisa 6 kali, dan bahkan mungkin bisa lebih. Pendeta Samuel Gunawan menyampaikan sebuah fakta. Ini menurut pengakuan dia, bahwa Gereja Satu Jam Saja itu hampir menjadi korban. Gereja Satu Jam Saja itu disuruh untuk ditutup. Dan yang mengerikan, yang menyuruh itu, pelakunya itu adalah gereja yang menurut Pendeta Samuel Gunawan itu gereja yang sangat kaya. Kemungkinan besar gereja yang dimaksud oleh Pendeta Samuel Gunawan itu adalah, kalau tidak Gereja Mawar Saron, itu adalah Gereja Betani. Ya, persaingan di antara gereja, mau saling bunuh, berusaha dengan cara-cara yang kotor agar gereja-gereja yang sudah ada itu bisa ditutup. Dalam pandangan saya, persaingan di antara 3 gereja ini, Gereja Mawar Saron, Gereja Satu Jam Saja, dan Gereja Betani itu masih ada. Indikasinya apa? 3 gereja ini kan adalah gereja-gereja yang besar, gereja yang dalam ibadahnya itu seringkali mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang juga sudah punya nama besar. Didatangkan dari Jakarta, pokoknya pendeta-pendeta terkenal. Tapi coba kita perhatikan,
Tidak pernah gereja 1 jam saja itu mengundang pendeta dari gereja Mawar Saron. Tidak pernah gereja Betani itu mengundang pembicara dari GSJS. Tidak pernah gereja Mawar Saron itu mengundang pembicara dari GSJS maupun Betani. Padahal pemimpin-pemimpin atau pendeta-pendeta di dalam 3 gereja ini kan sudah sangat terkenal. Dipanggil kemana-mana mengadakan KKR yang dihadiri dengan ribuan bahkan puluhan ribu orang. Tetapi yang mengherankan, antara 3 gereja ini tidak pernah mengundang untuk berkhotbah di gereja mereka. Ini pandangan saya. Kalau saudara-saudara ingin memberikan pandangan saudara, silakan sampaikan di bagian. Halo semuanya, para haters dan para lovers. Kembali berjumpa dengan saya Rally di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang. Hal-hal yang jarang dan takut untuk dibicarakan dan cenderung untuk dihindari. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas persaingan yang terjadi di dalam gereja. Sebenarnya, persaingan antar gereja itu bukan hanya terjadi di kota Surabaya atau di kota-kota besar lainnya. Di desa-desa pun terjadi. Sebuah organisasi gereja yang sudah mapan, apalagi ditambah dengan kekuatan finansialnya, ketika ingin membuka sebuah gereja di satu tempat, kadang menggunakan cara-cara seperti ini. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan sosial, dibungkus dengan kemasan-kemasan seperti ini. Padahal ujung-ujungnya adalah untuk membuat jemaat di gereja lain itu pindah ke gerejanya. Yang terjadi adalah bukan mencari jiwa, tetapi mencuri jiwa. Yang terjadi adalah perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja yang lain. Terkait dengan persaingan mega church yang ada di Surabaya, ini disampaikan oleh pendeta Samuel Gunawan, gembala senior di gereja 1 jam saja, seperti yang sudah kita lihat di video saya sebelumnya. Tapi ada satu video lagi yang disampaikan oleh pendeta Samuel Gunawan yang mempertegas bahwa persaingan antar mega church di Surabaya itu ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Banyak orang ingin GSJS ini tutup. Banyak. Hamba-hamba Tuhan, Arisa Solihin pernah mengingatkan Andrew sama Michael. Ya, hati-hati loh. Banyak orang nggak suka dengan gerejamu ini. Gerejamu sedang berkembang, diberkati Tuhan. Semua mata lihat gereja ini. Tapi jangan takut, kalau kita dicintai Tuhan. Iskak pun nggak berani mengutuki Yakub. Jadi sudah 2 kali pendeta Samuel Gunawan mengungkapkan tentang hal ini. GSJS itu mau dikeluarkan, mau ditutup. Ada yang tidak suka dengan keberadaan GSJS, tidak disukai, ya artinya kan dimusuhi. Dan berita ini terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok dan pendeta Debbie Bashir. Nanti saya tampilkan videonya di bagian akhir. Tapi kita lihat dulu dari sisi Alkitabnya. Sebenarnya persaingan antar gereja ini menunjukkan bahwa roh Lucifer itu sementara bekerja di dalam gereja. Secara lahiriah menjalankan pelayanan. Secara lahiriah di dalam sebuah ibadah itu ada pujian penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Tetapi yang mungkin tidak disadari bahwa di gereja pun roh Lucifer itu sementara bekerja. Apa itu roh Lucifer? Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, di situ menggambarkan tentang ambisi dan niat yang tidak baik dari Lucifer. Dia hendak mengatasi ketinggian langit, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menjadi yang terbesar, dia ingin menjadi yang terhebat, tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada dia. Sehingga muncul keinginan, aku harus menjadi yang terhebat. Ngeri ya, kalau roh Lucifer itu bekerja di dalam gereja. Sesama hamba Tuhan bersaing, sesama gereja itu bersaing. Pendeta-pendeta yang harusnya menjadi mitra dalam pelayanan justru menjadi kompetitor satu dengan yang lain.
Dan bagi saya sih ini tidak mengherankan, karena Alkitab sudah berkata banyak pendeta masuk neraka, camkan itu. Baik pendeta Samuel Gunawan, baik pendeta Philip Mantova, ataupun pendeta-pendeta yang sudah punya nama besar, berpotensi untuk masuk neraka. Berpotensi untuk disebut sebagai pendeta-pendeta pembuat kejahatan. Seperti yang Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dan bagi setiap jemaat-jemaat yang ada, pemimpin-pemimpinmu dalam hal ini pendeta-pendetamu, itu bukan cukup didoakan saja, tetapi mereka pun perlu untuk dikritisi. Baik ajaran-ajaran mereka maupun tingkah laku mereka, seperti yang kita bahas di sini, adanya persaingan di antara mereka sesama pendeta. Cukup sampai di sini, kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Dan sebelum kita berpisah, mari kita saksikan 2 potongan video berikut ini. Tuhan memberkati. Pernah doa buat GMS nggak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS nggak? Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan? Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik, bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Saya lihat ngeri loh, kadang-kadang ada gereja tertentu di mall. Ini ada 2 gereja, sudah tahu ini jemaat gereja A mau ke situ, asernya tarik. Wih, kurang ajar ini loh. Ini memang harus. Kenapa kau sampai cara-cara begitu? Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh, hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV, biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Oke teman-teman ya, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu satu info teman-teman. Ini contoh persaingan yang sedang panas di wilayah Jakarta teman-teman. Persaingan gereja yang ngeri teman-teman. Ya, kita tahu ada seorang pendeta besar yang sedang sakit, yaitu pendeta Erastus Sabdono yang sedang menjalani pemulihan di rumah sakit Singapura pasca stroke teman-teman. Ya, jadi kemarin kita tahu bahwa pendeta Erastus itu sempat drop ya, sakit. Bahkan saya sudah pernah membuat postingan, saya mendoakan beliau ya agar lekas sembuh. Apapun cerita, ini salah satu pendeta yang saya kagumi, salah satu pendeta yang saya lihat mulai ada kejujuran. Ya, mulai ada kejujuran apalagi setelah pendeta Erastus dengan terang-terangan mengakui bahwa Yesus bukan sang sumber. Yesus bukan sumber. Yesus hanya penerima. Yesus mendapatkan mandat. Ya, jadi pendeta Erastus ini sudah mulai tersadarkan, dan kita tahu cobaan buat pendeta Erastus ini sangat banyak sejak tahun 2023, 2024 apalagi, sehingga di akhir 2024 pendeta Erastus drop, dan sekarang sedang mengalami pemulihan lah. Ya, dan kita doakan bisa kembali, walaupun udah mulai susah ngomong ya teman-teman, apalagi stroke ya. Stroke ini kan terbagi, kalau stroke-nya stroke berat, apalagi sudah mengganggu area mulut ya,
area saraf-saraf untuk berbicara agak susah. Apalagi pendeta ini kan pekerjaan yang mengutamakan cuap-cuap, teman-teman. Jadi kalau sampai seorang pendeta nggak bisa ngomong dengan lancar, ya berat. Ya sama kayak penyanyi gitu kan. Penyanyi kalau udah kena stroke, bagian komunikasi, bagian berbicaranya, wah berat, teman-teman. Berat. Apalagi pendeta Erastus terkenal pengajarannya itu sangat jelas gitu. Ya, jadi bagi orang-orang yang kerja mengutamakan bicaranya, waduh, berat, teman-teman ya. Oke, itu sekilas info. Dan kenapa kita singgung pendeta Erastus? Karena gereja pendeta Erastus itu ada di sebuah mall di Jakarta yang bernama Mall Arta Gading, teman-teman. Ya, bagi orang Jakarta mungkin sudah tahu, udah familiar. Bagi yang nggak tahu, saya kasih tahu ya. Ada sebuah mall di daerah Kelapa Gading yang nama mallnya itu adalah Mall Arta Gading. Ya, di Mall Arta Gading itu berdiri sinode kantor pusat dari pendeta Erastus Sabdono, yaitu GSKI Rehoboth. Ya, GSKI Rehoboth itu di sana, dan pelayanannya cukup besar, teman-teman. Sekali ibadah tuh ribuan orang. Ya, sekali ibadah. Satu minggu bisa 4-5 kali ibadah. Ya, 5 kali ibadah dari jam pagi sampai jam malam gitu kan. Jadi jemaatnya satu hari itu ibadah pagi, siang, malam, sore digabungin ya bisa 10-an ribu, teman-teman. Coba puluhan ribu. Itu adalah domba-domba yang banyak. Ya, tentu saja itu domba yang banyak, sehingga setelah puluhan tahun GSKI Rehoboth sendirian di Mall Arta Gading, ya selama ini kan sendirian gitu kan, dan kita tahu bahwa Erastus ini sedang mengalami turbulence, sedang diserang gitu kan, apalagi setelah pengajarannya viral tentang Yesus hanya utusan. Wah, pengajarannya viral, sehingga banyak gereja mengambil kesempatan untuk mencuri domba. Dan salah satunya adalah mantan gereja saya, yaitu GMS yang buka di Arta Gading. Ya, GMS Kelapa Gading, teman-teman ya. Itu lokasinya Mall Arta Gading, lantai 3, Blok A3. Ya, saya sudah ke sana juga karena waktu tahun lalu ini peresmian, teman saya ajak saya ke sana. Jadi dia berdiri di Mall Arta Gading untuk mencuri domba dari GSKI Rehoboth. Oke, ini yang satu, Mega Church ya, Kopi Mantova. Jadi sekarang GMS ini mengambil dombanya Rehoboth, tetapi dombanya diambil juga oleh ini ya, gereja 1 jam saja, GSJS Surabaya. Jadi di Surabaya dia diserang sama GSJS, kalau di Jakarta dia mengambil jemaatnya Rehoboth dan juga mengambil jemaatnya GSJS, ya GSJS di BSD. Ya, di BSD City itu diambil alih gedungnya oleh GMS. Ya, terjadi pengambil alihan gedung karena jemaat dan juga pendeta lokalnya yang punya gedung itu pindah kubu. Kalau kita ibarat kayak pindah franchise gitu. Sebelumnya franchise Kentucky, sekarang franchise-nya McD, tapi gedungnya sama. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu yang terjadi. Ini GMS. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu. Oke, ini gerejanya teman-teman. Ya, ini sama-sama jemaatnya itu banyak kan Chinese. Ya, sama-sama fokus jemaatnya itu Chinese, teman-teman. Oke, ini kalau kita lihat, wah supit. Terus yang paling baru, teman-teman, yang paling mengejutkan. Nah, ini yang paling mengejutkan, teman-teman. Muncul lagi saingan baru, teman-teman. Jadi satu mall itu ada 3 gereja raksasa. Bukan gereja kecil, mega church, teman-teman, 3-3-nya. Satu lagi yang terbaru adalah Kerinduanku Worship. Ya. Ini belum jadi sinode, teman-teman. Masih pelayanan ya kalau dibilang, karena belum jadi satu sinode setahu saya ya. Setahu saya belum jadi satu sinode. Tolong disampaikan kalau saya keliru. Ya, ini namanya Kerinduanku Church. Ini tempatnya Pendeta Gideon Simanjuntak. Siapa Pendeta Gideon Simanjuntak? Set sendiri, teman-teman. Ya, ini suami dari Amanda. Ini ya. Amanda apa namanya? Amanda apa lagi itu namanya, lupa saya. Jadi ini adalah salah satu pendeta yang terkenal, teman-teman. Ya, dia adalah mantan pendeta paling berbakat di Tiberias kalau saya bilang. Ya, ini Gideon Simanjuntak, teman-teman. Ada beberapa skandal juga.
yang terjadi pada Gideon sehingga dia harus keluar dari gereja Tiberias. Ya, ada apa mundurnya Gideon dari gereja Tiberias? Padahal dia disebut sebagai orang paling berpotensi menjadi pendeta nomor 1 di gereja Tiberias. Oke? Nih, jadi dia dikabarkan ya, rumornya itu banyak melakukan pelecehan seksual hingga korbannya hamil. Padahal istrinya cantik sekali, Amanda Jevanya ya. Bukan Amanda Manopo, sorry. Amanda Jevanya. Oke, terus dia buka juga teman-teman di Arta Gading. Ya, nih, Kerinduanku Hall, Mall Arta Gading. Oke? Ya, jelas. Wih, ini ya teman-teman tempatnya ya. Oh, ini kok saya jadi kayak lagi promosi gereja ya teman-teman. Dan ini sama, karismatik. Jadi tiga-tiga gereja ini punya denominasi yang sama, ya, yaitu karismatik. Terus sama-sama menargetkan Chinese kalau saya bilang ya, sama-sama pasarnya itu pasar Chinese. Terus pasarnya juga banyak anak-anak muda, ya mirip suasananya, gayanya, stylenya mirip teman-teman. Ya, ini 3 gereja yang sama di satu tempat. Biasanya tuh yang bisa di satu tempat itu gereja yang beda denom. Gitu. Yang satu misalnya Reform, sana karismatik. Ini enggak, 3-tiganya karismatik, 3-tiganya karismatik yang mega church. Ya, yang mega church teman-teman. Saya juga terkejut gitu. Wah, ini perang bintang di sini saya bilang. Perang bintang. Apalagi ya bisa dibilang Rehoboth inilah yang jadi korban gitu. Dombanya diambil-ambilin semua. Ya, Rehoboth ini posisinya dia defense soalnya. Kalau 2 ini kan posisinya offense, posisinya menyerang. Kalau Rehoboth defense ya, apalagi dengan ketidakhadiran big boss mereka. Ya, nggak ada pendeta Erastus tuh pengaruhnya gede sekali teman-teman. Karena figur pendeta Erastus tuh kuat sekali dan belum ada satupun pendeta di Rehoboth yang bisa menggantikan. Even anaknya sendiri, Stephen Erastus. Stephen Erastus belum sanggup gantiin bapaknya. Ini cukup disayangkan ya, kaderisasinya lambat gitu. Kalau Tiberias dulu begitu pendeta Yesaya Pariyaji meninggal, ya, meninggoy, langsung muncul Gideon Simanjuntak. Ya. Terus digantikan setelah Gideon bermasalah, muncul si pendeta Gip-Gip. Pendeta Gip-Gip pula. Pendeta Wartajil, sorry. Ya, nggak bermaksud. Pendeta Wartajil, teman-teman. Ya, itu dari Tiberias juga. Marcel, ya, Steve Marcel. Nah, itu Tiberias. Jadi, bagi teman-teman yang nggak tahu, bahwa gereja yang bagus itu biasanya gereja yang dia punya, kaderisasi bagus. Ya. Jadi kalau Tiberias ini kita cukup takjub. Ternyata setelah pendeta Yesaya meninggal masih bisa bermunculan pendeta-pendeta yang ya kita bilang pamornya kuat. Ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan sekilas tentang persaingan di Mall Arta Gading. Ya, kita kembali kepada GSJS teman-teman. Saya mau kasih info ini cukup mengejutkan. Kemarin saya sudah sempat cerita ya bagi teman-teman yang mungkin belum dengar. Saya kemarin tuh ketemu dengan teman saya yang dari Surabaya lagi main ke Jakarta. Ya dia main ke Jakarta, ya udah saya yang jamu gitu. Terus waktu makan malam ya dia nanya saya gitu, gimana lo? Masih di Islam? Dia bilang kan, masih di Islam, belum balik Kristen gitu. Saya bilang enggak lah gitu kan. Terus saya tanya dia gimana? Oh dia udah pindah gereja. Jadi dia dari gereja Mawar Sharon pindah ke GSJS. Saya bilang lo kok pindah gitu kan? Loh kan dia soalnya dia di GMS itu cukup vokal gitu. Ya cukup vokal di GMS kok bisa gitu. Ya rupanya karena ribut-ribut GMS ya antara Kopilip sama mertuanya. Jadi GMS itu sempat ribut yang hanya diketahui oleh orang dalam. Jadi dia bilang aduh malas lah gitu karena yang kiri minta, yang kanan minta gitu. Jadi dia bingung mau ikut yang mana. Terakhir dia putuskan udahlah cari gereja lain gitu. Begitu cari gereja lain rupanya dia cocok ya dengan Michael Gunawan, dia bilang. Dia cocok dengan Michael Gunawan, ya udah dia ikut Pastor Michael Gunawan gitu. Ya, terus saya bilang, wah Michael Gunawan pula, gue bilang kan, itu oneness gitu kan. Wah langsung kita keluar bahasa kita kan, apa itu oneness gitu. Karena banyak jemaat umum itu, bahkan orang yang pelayanan di gereja itu nggak tahu tentang oneness teman-teman. Banyak sekali. Bahkan ya mungkin walaupun dia itu pendeta muda, bahkan pendeta sekalipun, banyak yang nggak tahu tentang oneness, Unitarian dan sebagainya. Mereka nggak familiar dengan istilah seperti itu karena
di STT juga nggak diajarkan gitu. Jarang ya. Kecuali sudah ambil S3 ataupun memang sudah pelayanan di luar baru tahu gitu. Nah, jadi saya jelasin gitu, wah pendeta kok, saya bilang nggak benar, sesat dan sebagainya gitu. Wah terakhir dia nggak terima gitu kan. Apa pula Michael tuh bagus, dia bilang kan. Michael bagus, anak muda yang luar biasa gini-gini. Wah kita ngobrol panjang lebar. Ya lucu gitu. Jadi memang ya, saya sudah lama ya nggak ikutan dunia pelayanan gereja di Surabaya. Kalau dulu saya termasuk aktif, jadi saya tahu betul gitu pembagian kue-kuenya gereja ini, jemaatnya berapa, gereja sana berapa, karena saya tuh bagian analisa data. Ya, saya bagian planning, analisa data. Jadi ternyata GSJS tuh luar biasa pertumbuhannya di Surabaya. Dia mengambil banyak sekali domba-domba dari gereja lain. Ya, selama COVID, bayangkan dalam 4 tahun ini dia sudah mencuri puluhan ribu domba, teman-teman. Ya, mencuri puluhan ribu domba, dan tentu saja domba paling banyak diambil adalah GMS. Karena banyak yang dari GMS itu pentolan-pentolannya yang pindah, otomatis pentolan ini akan membawa ya, kroco-kroconya gitu. Ya, misalnya CG leadernya gitu, leader untuk perkumpulan mingguannya yang membawai 50-40 orang tiba-tiba pindah. Ya udah, itu domba-domba yang lain ikutan pindah banyak. Nah, jadi cukup seru gitu. Ya, saya bilang. Tapi ya itu internal mereka lah, saya nggak bisa masuk terlalu dalam, cuman saya kasih komentar-komentar saya kasih pandangan saya, ya, apalagi dia juga tahu bahwa saya cukup aktif di medsos ini, ya, walaupun dia nggak ngikuti, tapi dia tahu dulu saya punya ini punya masalah itu kan, yang waktu masih channel HMC dia tahu gitu, artinya dia tahu bahwa saya sangat memperhatikan dunia diskusi lintas iman ini, dan ya saya kasih pandangan gitu, ya, saya bilang, lu tahu nggak di Arta Gading tuh lagi ribut, masa, dia bilang. Cuman sayang dia nggak sampai hari Minggu di Jakarta. Kalau nggak, rencananya kita Minggu mau main ke situ. Mau main ke Arta Gading, biar kita lihat langsung gitu. Ya, mungkin ini jadi pertimbangan saya, apakah saya akan ke sana ya besok hari Minggu, apa kita main ke sana. Kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian nontonnya hari Minggu pagi, tapi ini saya buat hari Sabtu kemarin. Ya kemarinnya alias tanggal 8. Ya saya lagi mikir nih, apakah saya akan pergi lah ya ke Mall Arta Gading ya, artinya kita main-main ke mallnya sekaligus memperlihatkan gitu. Nah, ini gereja yang ini gereja yang ini. Kita lihat jemaatnya kan gitu. Waktu jam ibadah kan kelihatan tuh domba-dombanya saat masuk ke gereja ya, masuk ke kandang gitu kan, dombanya ada berapa banyak kan kelihatan. Jadi memang domba ini sangat lezat, teman-teman. Ya, sangat lezat. Beda dengan kita di Islam. Orang mau di masjid mana saja, mau sholat di mana saja, nggak ada masalah gitu. Nggak ada yang bilang, wah lu kalau sholat di sini, lu harus bayar duit nih, karena selama ini lu sholat di tempat lain. Ya, lu kalau datang ke sini pertama sekali bayar. Nggak, di Islam nggak ada, lu mau dimanapun bebas, teman-teman, dan gratis, nggak ada perpuluhan. Ya, seikhlasnya. Lu kalau mau nyumbang silakan, mau berinfak silakan, kalau nggak mau ya wes, nggak ada yang masalah. Nggak ada yang bilang, wah kau selama ini Jumatan di sana. Karena kau sudah di sini, ini kota infak disodorin di depanmu, kota infak. Nggak ada, teman-teman. Beda dengan di sebelah ya. Di sebelah jangan coba-coba. Anda tertanam, ya, Anda terdaftar bertumbuh di gereja A, tiba-tiba giliran minta nikah, ya, minta doa pemberkatan, Anda ke gereja B. Giliran meninggal, ya, Anda minta gereja A yang melakukan ibadah penghiburan, disepak Anda. Disepak. Anda tertanam di Anda kalau tertanam ya, Anda kalau tertanam di gereja A, ya Anda akan dilayani di gereja A saja. Sedangkan kalau di B terdaftar, ya di B. Jangan coba-coba pindah-pindah sesuka hati kalian. Oke, mungkin begitulah yang terjadi. Dan sekali lagi, apakah GSJS terancam ditutup? Ya enggak. Ya, terancam dicuri balik dombanya, iya. Ya, masa lu setiap hari yang ngambil domba orang? Ngaco juga nih step ini ya, pendetanya ya. Jadi kalau pendeta Samuel Gunawan berpikir bahwa dia bisa terus mencuri domba orang lain tanpa dombanya dicuri, Anda bermimpi. Jangan maunya nyuri domba, tapi domba Anda tidak mau dicuri. Nggak bisa, coy. Nggak bisa. Ya, ada saatnya Anda yang mengambil, ada saatnya Anda yang diambil. Itu hukum alamnya. Hukum alamnya. Kalau nggak mau terjadi mengambil dan diambil, ya pelihara sendiri, urus sendiri. Ya, jangan curi domba orang lain. Nah, kan begitu.
Simple kok sebenarnya. Oke? Jadi itulah. Dan kita sebagai pemerhati teman-teman. Kalau saya ini kan pemerhati. Ya. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dan ya nanti kita akan report. Mungkin itu aja sekilas info ya dari saya. Makasih buat teman-teman semua dan semoga ini bisa mencerdaskan teman-teman Kristen di luar sana bahwa yang mengganggu ibadah kalian, yang mempersulit pendirian gereja itu dari Kristen sendiri. Tidak ada urusan dengan Islam. Jangan difitnah-fitnah Islam. Karena dengan fitnah kalian, malah itu akan mempersulit, akan membuat intoleransi di negara kita. Jadi jangan berpikir dengan kalian menghina, menghujat Islam, memfitnah Islam, maka akan jadi lebih baik. No! Ya, tidak. Untuk itu, hentikan fitnah-fitnahan kalian. Ya, cek dengan benar apa yang terjadi sebenarnya. Ya, jangan salah pelaku lagi. Ya, jangan salah menuduh lagi. Nah, itu. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendengar channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Ilahinas, apa artinya Bu? Ilahinas. Ilahin adalah manusia. Bukan itu sesembahan manusia. Bisa dikatakan seperti itu enggak kan? Nanti itu panjang ceritanya. Datang awal dulu kita ngobrol. Iya, kita ngobrol. Enak ya kan? Ya enggak? Kan Pak Julius bilang dari Kristen ke Islam kenapa? Kena belajar kan begitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Matius 15:24, ibu ini domba yang tersesat dari umat Israel. Bukan domba yang tersesat. Domba tersesat itu ada fungsi mati sulung. Mati sulung mengabdi pada bapaknya. Enggak, biar Goldian aja. Dan dia udah susah menjadikan Dua-duanya aja. Ya, silakan. Ada berapa? 3 ya yang murtad ya? Iya. Bentar, aku mau tanya ibu siapa namanya? Inten. Ibu Inten. Sebelumnya dari Islam. Masuk Kristen kapan? Enggak mau. Saya masuk Kristen 2013. Dia itu kena marah. 2013. Itu waktu di Jakarta. Tadi Jakarta. marah aku. Alasannya? Enak. Saya bisa masuk Kristen ini, kami tangan kami patah. Oh, tangan patah. Kami bilang sama, kan kami dibantu dengan Romo. Dibantu sama Romo. Romo Cengkareng. Romo Cengkareng. Saya bilang, Romo, kalau tangan saya bisa sembuh, saya percaya dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak sembuh, saya masih agama kami sendiri. Saya bilang, kata Romo, yakin, saya bilang. Langsung dia bilang, kamu bisa menyebut nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, diajarin nama dia, Tuhan Yesus, sembuhkan tangan kami. Dengan cara apapun bisa sembuh. Saya langsung bilang, Tuhan, kami akan sembuh, kami akan melayani kamu, aku akan menginjak kamu, dan aku akan dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Saya bilang. Oh, gara-gara ibu sakit, kemudian ada Romo yang ini ada ibu. Oh, kira-kira gitu teman-teman. Bapak, sini Pak. Nama Yesus, waktu saya kembali dari rumah tahun 2019. Bentar, Bapak siapa namanya? Muhammad Iqbal, panggilan Akbar. Bapak Muhammad Iqbal, panggilannya Pak Iqbal. Saya mengenal Yesus yang mengenal tahun 2020. 2020 baru-baru ya? 2019 saya kabur dari rumah, saya meninggalkan keluarga saya, istri saya karena saya salah jalan. Jalanin semuanya. Saya pertama diajak sama Hakim yang di Monas. Saya habis makan nasi Monas, yuk lo mau makan nasi KFC gak? Sabtu jam 2, saya ingat banget. Acara jam 2 Pak Manulang. Mana? Tuh. Tapi ibadah dulu ya, terus disarin kayak ini. Tapi lama-lama saya pikir makan itu ke gereja itu bukan nyari nasi, bukan nyari makan, nyari Tuhan. Dan disitulah ada ketenangan buat saya. Yang putuskan bahwa bukan saya memilih Yesus. Oh, karena ketenangan ibadah di gereja, Bapak? Enggak perlu di gereja. Dengar lagu-lagu rohani. Oh, dengar lagu rohani ada ketenangan. Bapak menyimpulkan Yesus memilih Bapak. Karena bukan dia. Ini anak-anaknya, Pak? Ini anak saya. Ini istrinya? Bukan. Oh, kira istrinya. Ibu? Kalau saya sih masalah beragama ini dari kecil ya, orang tua saya Katolik. Orang tua Katolik? Iya, bapak saya, ibu saya melahirkan saya meninggal, jadi saya diurusin nenek saya. Oh, diurusin nenek saya itu seorang ustad. Oh, ustazah. Ya, kalau perempuan dia ngajar ngaji malam. Kalau kami dulu di PTP 5 tuh di Medan, dia ngajar ngaji malam, makanya saya pinter ngaji. Dari mulai ilmu sorof. Bisa tapi baca ayat Al-Quran, coba aku cek. Bil madi huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna nahnu bil mudori. Ada ayat yang saya nama al-hus
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Wal asri. Kok wal asri? Salah. Sejak kapan itu jadi surat? Iyalah. Enggak, coba apa surat? Coba wal asri itu ayatnya gini, wal asri innal insana lafil khusri amanu wa amilus solihati wa tawasabil haqi wa tawasaw bis sabr. Kalau itu alam nasro. Nah, gitulah. Betul. Gimana? Begitu. Oh, jadi kalau suruh Ibu hidup di lingkungan Islam. Iya. Singkatnya, kenapa tiba-tiba memilih masuk Kristen dan menyembah Tuhan yang jadi manusia? Itu bukan pilih. Saya udah biasa ya. Orang tua saya Katolik. Orang tua Ibu Katolik. Iya, jadi udah terbiasa gitu. Saya juga belum menentukan agama harus apa, gitu. Karena bagi saya agama itu nggak penting. Bagi saya. Tiba-tiba kok milih nyembah manusia yang jadi Tuhan? Ini mau diopini kemana nih? Enggak kan gitu. Saya menikah tahun 2002. Suami saya Katolik. Saya menikah juga di Singapura karena dulu dia seorang menikahnya di Singapura. Dia seorang dosen di Universitas Batam Internasional. Setelah itu kita menikah, kita belum punya anak ini sampai dengan tahun 2017. Begitu. Terus ya, saya yakin kalau hanya Yesus lah jalan ke surga. Yang mengkaruniakan anak kira-kira Yesus gitu ya. Walaupun padahal dia adalah jalan, bukan tujuan ya. Iya jalan ya, bukan tujuan. Iya benar. Tujuannya siapa? Kalau saya melihat begini, tujuannya Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, dia hanya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berapa tahun saya sholat 5 waktu. Terus berdoa ya Allah bukan ihdinas siratal mustaqim, tunjukin, cuma tunjuk aja. Seperti Mas misalnya, kolong itu mana? Itu sana. Nah, tapi kan kita berliku-liku sampai ke sana kan nggak tahu. Oh iya, tujuannya kolong kan? Iya, tapi kan nggak tahu berliku-likunya kemana gitu. Terus jalan yang lurus? Jalan yang lurusnya siapa? Yesus. Menarik gak apa-apa keimanan Ibu. Berarti selama Ibu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, nemu jalan yang lurusnya Yesus. Iya. Bukan tujuan yang lurus. Bukan tujuan. Saya bukan tujuan yang lurus. Begini. Dia jalan loh, Yohanes 3:16. Akulah jalan kebenaran. Saya ada memori sendiri. Saya 2 kali umroh. 2 kali umroh. Karena waktu itu umroh itu kita kena nenek saya ustazah. Di PTP itu setiap tahun dia menuntun untuk orang umroh naik haji di sana. Nenek saya yang bawa gitu. Jadi kita dikasih gratis dari PTP, tiketnya itu dari PTP 5 Nusantara itu kita dikasih gratis. Begitu. Udah itu sampai sana saya umroh pertama nggak ada yang nyelkit gitu loh. Biasa-biasa aja. Terus umroh yang kedua saya berpikir gini, ini mengelilingi Ka'bah ya. Soalnya masuk YouTube sih. Kalau saya ngomong nanti penistaan agama. Aman Bu, aku yang tanggung jawab. Enggak. Gimana keliling Ka'bah? Soalnya nanti penistaan agama. Enggak aman, aku yang tanggung jawab Bu. Yang penting asli, jangan main-main Ibu. Loh memang iya. Di Singapura ada Universitas Batam Internasional. Ada. Wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua pendeta. Baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini.
bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Khususnya di Kolong. Baru inilah ya. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Udah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kota beda. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja, Pak, bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang Islam aja. Iya. Yuk, makasih.